Jungle. Saya kira kita kan mesti linear dengan program dan sasaran utama pemerintah pusat ya. Ada dua tema besar yang harus kita kejar. Pertama yaitu percepatan pemulihan ekonomi. Kedua, reformasi di bidang sosial. Maka percepatan pemulihan ekonomi itu harus kita implementasikan dalam bentuk program-program nyata, terutama di bidang pemberdayaan ekonomi. Maka khusus di Kepulauan Riau ini, kalau kita bicara potensi ekonomi sudah tak diragukan lagi. Hanya bagaimana kita dengan inovasi-inovasi baru kita ke depan, supaya investasi ini pasca Covid ini menggeliat kembali di Kepri. Nah, salah satu caranya tentu selain berbagai infrastruktur pendukung pengembangan investasi itu terus kita dorong dengan kekuatan APBD kabupaten kota, provinsi maupun APBN, dan tentunya kekuatan pihak swasta yang ada, kita dorong itu terus. Kemudian kita mesti mempersiapkan paket-paket investasi khusus, mungkin kawasan-kawasan investasi murah, kawasan-kawasan investasi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas relaksasi secara khusus seperti tax holiday, kemudian jaminan pelayanan perizinan yang cepat, murah, efisien dan efektif. Juga tentunya kita wajib memberikan jaminan keamanan investasi di wilayah kita ini. Nah, di sisi lain, trickle down efeknya juga tentu kita gunakan untuk mendorong UMKM yang ada di Kepri ini. Kita tentu berusaha memanfaatkan fasilitas anggaran untuk recovery ekonomi yang disediakan pemerintah pusat dalam mengembangkan dan menghidupkan kembali UMKM yang ada di Kepri. Kita juga tentunya akan mendorong program-program pemerintah daerah, lebih banyak program-program yang mendorong percepatan pertumbuhan UMKM itu secara signifikan. Nah, kita juga akan mendorong kegiatan-kegiatan pemerintah di masyarakat lebih banyak, kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya tunai, sehingga selain tersedia lapangan kerja karena pengembangan investasi, pemerintah juga mendorong tersedianya lapangan kerja di desa-desa, di masyarakat. Nah, tujuan akhirnya agar tadi kita mesti memanfaatkan semua peluang yang tersedia. Baik. Hari ini 123,47 triliun pemerintah sediakan untuk mendorong pengembangan UMKM. Maka itu harus kita manfaatkan secara maksimal, khusus di wilayah provinsi. Maka pemerintah harus bersinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mendalami itu dan menyebarluaskan itu, membimbing UMKM kita untuk memanfaatkan anggaran itu sebesar-besarnya. Apalagi sebagian besar bunganya juga disubsidi oleh pemerintah. Kemudian ada penyertaan modal pemerintah di koperasi, di UMKM, jumlahnya cukup besar juga. Itu harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian tadi saya katakan ya, kekuatan APBD kita baik provinsi, kabupaten
Ya untuk mempercepat recovery ekonomi itu juga sebagian mesti kita gunakan untuk mendorong UMKM itu. Jadi di satu sisi pengembangan investasi skala besar, menengah dan kecil kita dorong, di sisi lain juga UMKM kita dorong. Nah kalau ini bisa kita wujudkan dengan sistem yang baik yang kita bangun, kita yakin urusan recovery ekonomi di provinsi ini bisa cepat kita wujudkan. Pandangan Bapak lah sebagai cagup seperti apa itu Pak? Apakah ini memang bisa optimal untuk masyarakat di Kepri ini atau bagaimana Pak? Ya saya pikir kalau kita bicara kawasan ekonomi khusus atau special economic zone ya, kan kita sudah mendapat fasilitas besar dari pemerintah pusat. Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan free trade zone, menyeluruh. Bintan, Karimun, termasuk kota Tanjung Pinang itu masih enclave ya. Dan wilayah itu masih terbatas di wilayah yang sifatnya daratan. Wilayah lautnya tidak termasuk kawasan FTZ. Maka kita menyambut baik dalam waktu tak terlalu lama lagi pemerintah pusat mungkin akan meng-FTZ-kan ini secara menyeluruh 3 kawasan ini. Dan itu satu hal yang sudah harus segera dilakukan karena sulit kita untuk menjamin fasilitas insentif yang sama di 3 kawasan ini gitu. Kan aneh kalau BP kawasan Batam melayani kewajibannya untuk investasi PMDN maupun PMA berbeda dengan kawasan FTZ di Karimun, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Seharusnya kan sama. iya. Nah lalu bagaimana kalau enclave itu ketika investor menggunakan kawasan yang berbatasan, mungkin sebagian fasilitas dan birokrasi perizinannya beda, di sisi lain berbeda-beda. Saya pikir itu satu kekuatan besar ke depan untuk kita mendorong investasi di Kepri ini. Selain itu nanti tentu kita tularkan ke kabupaten kota yang lain sebenarnya yang potensi ekonomi dan investasinya cukup besar. Karena dari waktu ke waktu infrastruktur di masing-masing wilayah itu sudah cukup tersedia baik, seperti Natuna, Anambas, Lingga ya. Nah itu akan kita dorong ke depan. Maka peluang-peluang yang bisa kita rebut dari luar karena fluktuasi ekonomi, fluktuasi politik harus kita manfaatkan. Seperti contoh yang namanya trade war itu, yang namanya perang dagang antara Cina US dan Amerika itu kan terus saja memanas. Iya. Kemarin sudah ada statement Presiden Amerika, mereka akan merelokasi 150 investasinya di China keluar China. Maka kita mesti rebut itu ke Indonesia dan khususnya kita mesti tawarkan Batam, Bintan, Karimun ini secepatnya untuk mereka mungkin berinvestasi dengan berbagai relaksasi yang kita berikan. Dan dalam waktu dekat ini kita baca privilege Hong Kong itu akan segera dicabut oleh Amerika. Tentu arus barang jasa dari Hong Kong juga akan tersebar kemana-mana. Investasinya juga akan lari juga dari Hong Kong, investasi Amerika. Maka jangan sampai mereka lari ke Vietnam, ke Kamboja, kemudian ke Thailand, ke Malaysia. Nah kita harus berani menyediakan kawasan-kawasan investasi yang saya katakan tadi murah, kawasan investasi yang izinnya perizinannya mudah, cepat, efisien dan efektif. Maka kita harus berani mempersiapkan Batam lah
dan Bintan Karimun menjadi Hongkongnya Indonesia ke depan. Pemerintah pusat punya kebijakan akan mendorong investasi ini kan di kawasan-kawasan remote area, karena di Pulau Jawa sudah begitu padat, ketersediaan berbagai kebutuhan juga sudah begitu padat, baik lahan dan lain sebagainya. Maka kita manfaatkan kebijakan pemerintah pusat itu untuk memanfaatkan wilayah-wilayah remote area di Indonesia ini, seperti halnya di wilayah kita ini. Nah, itu kan perlu pemikiran, perlu daya saing, perlu bargaining yang kuat dengan pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat biasanya akan memberikan perhatian secara khusus ketika kita juga di daerah berani untuk menampilkan konsep-konsep dan skema-skema kawasan-kawasan investasi yang menarik gitu. Nah, jadi kalau pemerintah pusat memberikan relaksasi, kita juga daerah mesti memberikan relaksasi sejauh itu dalam batas kewenangan daerah. Gitu. Jadi kita tidak mengganggu kewenangan pemerintah pusat, tapi itu yang harus kita kejar, karena tidak ada kata lain kalau bicara recovery ekonomi itu kita mesti bicara multiplier efek investasi itu dari sisi ketersediaan lapangan kerja, dari sisi mungkin dukungan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sebagian terdegradasi karena persoalan COVID ini. Ya, kita berharap ini sejalan dengan semangat Omnibus Law lah yang sedang dibahas oleh DPR, karena itu menjamin reformasi birokrasi, berbagai perizinan dan relaksasi yang akan diberikan pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, sejak saya jadi anggota DPR RI, alhamdulillah saya dipercayakan oleh fraksi Golkar duduk di Komisi 5. Komisi 5 itu bidang pembangunan, Pak. Komisi 5 itu mitra kerjanya Kementerian PUPR, Perhubungan, kemudian Kementerian Desa, kemudian Basarnas, dan Badan Pengelolaan Kawasan Suramadu. Dalam setiap RDP, rapat kerja, dengar pendapat dengan Kementerian PU, itu yang jadi prioritas saya mendorong percepatan pembangunan jembatan. Setiap pertemuan itu saya pertanyakan perkembangannya. Dan saya bahkan pernah mengundang Pak Gubernur ke Komisi 5 beserta jajaran Pemprov Kepri. Juga saya waktu itu melalui ibu saya minta supaya DPRD provinsi ke Kementerian PU juga mendorong itu. Dan terakhir kemarin rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan Menteri PU, saya pertanyakan itu lagi, dan Pak Menteri kemarin sudah memberi jawaban langsung. Beliau katakan tahun 2021 itu akan segera dilelang. Maknanya kalau itu segera dilelang, pembangunannya akan dimulai gitu. Review desainnya semua sudah selesai. Kebutuhan anggarannya juga mudah-mudahan tidak mengganggu anggaran APBN, karena rencana konsep skema pembangunannya adalah KPBU. KPBU itu kerjasama pembangunan dengan badan usaha. Biasanya salah satu BUMN digandeng dengan beberapa bank-bank sindikasi. Bank-bank sindikasi itu bank-bank yang menyediakan dana investasi pembangunan yang sifatnya strategis. Maka skema itu akan digunakan. Jadi jembatan itu kalau dibangun memang jadi jembatan tol gitu ya, karena mesti ada reinvestasinya kembali ke pemilik modal, dalam hal ini BUMN dan beberapa bank. Jadi kita tunggu sama-sama, tapi kita nggak boleh lengah. Kebiasaan di masa lalu, ketika orang membicarakan jembatan Batam Bintan, panas-panas, istilah orang apa tuh, panas teh ayam gitu. Iya. Udah tuh sepi lagi. Maka ini kita nggak pernah sepi, ini kita akan dorong terus. Jadi kalau saya nanti berhasil insya Allah jadi gubernur, ya saya yang harus bolak-balik ke Kementerian PU.
untuk memastikan itu segera dibangun gitu ya. Direalisasikan Pak. Direalisasikan. Kalau kita bicara potensi jembatan itu, ya saya kira dari aspek apapun potensinya luar biasa. Sangat besar Pak.